Dalam sebagian besar sejarahnya, kehidupan manusia jauh lebih sulit daripada yang kita alami hari ini, bagi sebagian besar manusia. Hal-hal yang kita anggap sangat kejam hari ini, seperti pembunuhan bayi yang tidak diinginkan, dianggap sebagai hal yang biasa oleh banyak orang. Di Yunani kuno, misalnya, bayi yang tidak diinginkan sering ditinggalkan di padang gurun. Di sana, mereka mati karena terpapar elemen, haus atau lapar, serangan hewan liar, atau, jika mereka beruntung, diselamatkan oleh orang yang lewat. Pemerintah Sparta khususnya meningkatkan pembunuhan bayi menjadi eugenika sebagai kebijakan negara. Menurut Plutarchos, dalam biografinya tentang pengatur hukum Sparta kuno, Lycurgus, keturunan tidak dibesarkan atas kehendak ayah, tetapi diambil dan dibawa olehnya ke tempat yang disebut Lesce, di mana para tua suku secara resmi memeriksa bayi tersebut, dan jika bayi tersebut berbadan sehat dan kuat, mereka memerintahkan ayahnya untuk membesarkannya, dan menetapkan 1 dari 9.000 lot tanah. Tetapi jika bayi itu cacat dan tidak sempurna, mereka mengirimnya ke tempat yang disebut Apothetai, sebuah tempat seperti jurang di kaki gunung Taygetus, dengan keyakinan bahwa kehidupan yang alam tidak membekalinya dengan baik sejak awal untuk kesehatan dan kekuatan, tidak ada manfaatnya baik bagi dirinya maupun negara. Berikut ini sebuah kisah ilustrasi dari peradaban kuno tentang praktik eugenika di Yunani. Di zaman kuno di sebuah kota Yunani, kehidupan sangat berbeda dengan zaman sekarang. Bayi yang tidak diinginkan seringkali ditinggalkan di padang gurun oleh orang tuanya. Mereka yang tidak beruntung akan mati karena terpapar elemen alam, lapar, atau serangan hewan liar. Salah satu kota di Yunani kuno yang terkenal dengan praktik ini adalah Sparta. Di Sparta, pemerintah bahkan menjadikan pembunuhan bayi yang tidak diinginkan sebagai bagian dari kebijakan negara untuk mempertahankan kekuatan dan kualitas populasi mereka. Dalam kota ini, ada seorang pria bernama Nikos, seorang petani muda yang hidup sederhana dengan istri dan 2 anaknya. Suatu hari, saat sedang bekerja di ladangnya, Nikos mendengar tangisan lemah dari semak-semak di pinggir ladangnya. Dia mengikuti suara itu dan menemukan seorang bayi yang baru lahir, ditinggalkan dan tergeletak di tanah. Nikos merasa iba pada bayi itu dan memutuskan untuk membawanya pulang ke rumahnya. Dia dan istrinya, Maria, merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang, memberinya susu dan pakaian hangat. Mereka memberinya nama Alexandros, dan dengan cepat bayi itu tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, kebahagiaan mereka terganggu ketika seorang tetangga curiga melihat mereka merawat bayi tersebut. Tetangga itu, yang merupakan pendukung ketat kebijakan pemerintah Sparta, melaporkan Nikos dan Maria kepada otoritas setempat. Alexandros dibawa ke Lesce, di mana para tetua memeriksanya dengan cermat. Mereka terkesan dengan kesehatan dan kekuatannya, dan memutuskan untuk memerintahkan Nikos dan Maria untuk membesarkannya. Mereka memberikan sebidang tanah sebagai hadiah atas kebaikan hati mereka. Ketika Alexandros tumbuh dewasa, dia menjadi pahlawan di Sparta, memenangkan banyak pertempuran dan mengabdikan hidupnya untuk negaranya. Dia menjadi bukti bahwa kehidupan yang tampaknya tidak memiliki nilai pada awalnya, bisa menjadi berharga dan berdampak besar bagi masyarakat. Cerita tentang Alexandros menjadi legenda di Sparta, menginspirasi banyak orang untuk melihat nilai setiap kehidupan, bahkan yang tampaknya paling kecil dan tidak berarti. Dan Nikos dan Maria, yang berani bertindak sesuai dengan hati nurani mereka, dihormati sebagai orang tua yang penuh kasih dan bijaksana di seluruh kota. Seiring waktu berlalu, praktik pembunuhan bayi yang tidak diinginkan di Sparta dan tempat lain di Yunani berangsur-angsur berakhir, digantikan oleh penghormatan terhadap kehidupan manusia yang lebih besar. Alexandros tetap menjadi simbol bahwa setiap kehidupan berharga dan memiliki potensi untuk melakukan kebaikan di dunia ini.